Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mitra Tarigan dalam program Teras Negeri Tempo. Program Teras Negeri Tempo dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Hadir pada siang hari ini adalah Bapak Pejabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ihsan Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Mitra, Pak. Mbak Mitra. Sehat ya, Pak? Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, izin saya mau memperkenalkan Bapak sedikit, bacakan sedikit profil Bapak kepada pemirsa kita semua. Baik. Jadi pemirsa, Bapak Ihsan Basir lahir di Makassar 9 November 1970 dan dilantik menjadi pejabat Bupati Banggai Kepulauan pada 12 Juli 2022. Sebelum menjabat sebagai Bupati Banggai Kepulauan, Bapak Ihsan Basir bertugas di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai daerah kepulauan, ternyata luas daratan Kabupaten Banggai Kepulauan ini lebih sempit daripada luas perairannya. Jika luas perairannya mencapai 18.000 km persegi, luas daratannya ternyata hanya 3.000-an kilometer persegi. Benar ya, Pak ya? Iya, betul. Waduh, betul. Ini panjang nih bakal ceritanya nih, Pak. Kabupaten Banggai Kepulauan ini bahkan terdiri dari 294 pulau, pemirsa semua. Di antaranya ada Pulau Piling, Pulau Banggai, Pulau Bangkurung, Pulau Salui Besar, Pulau Labobo, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya. Pastinya ada berbagai potensi kelautan, perikanan, dan tentu saja pariwisata dan berbagai sektor-sektor lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Banggai Kepulauan. Nih, tanpa berlama-lama nih, mari nih Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang daerah yang menurut saya tuh unik ya. Daerah lautannya justru lebih banyak daripada daerah daratan ya, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Ihsan, pertama kali menjabat sebagai Bupati Banggai Kepulauan nih, pandangan pertama tentang Banggai Kepulauan tuh kayak gimana sih, Pak? Sebenarnya saya tidak terlalu heran melihat Banggai Kepulauan karena kebetulan saya berdarah, maksudnya kakek saya berasal dari Banggai Kepulauan. Wow. Jadi ada putra daerah berarti ya, Pak? Ya, sebenarnya saya putra daerah. Jadi saya dari 294 pulau itu ada satu pulau namanya Pulau Bakalan. Nah, di situ tempat kakek saya, dan beliau juga dikuburkan di situ. Cuma tadi satu saja yang saya mau koreksi sedikit, bahwa Pak? Banggai Kepulauan itu hanya punya dua pulau yang dihuni ya. Jadi satu Pulau Peling dan yang satu lagi Pulau Bakalan. Sementara Pulau Labobo, Pulau Bangkurung, dan Pulau Banggai itu adalah wilayah Kabupaten Banggai Laut. Jadi kami tadinya kami satu, tapi kemudian dia mekar. Ya, betul. Oh iya, maaf. Oke, terima kasih loh sudah diperbaiki Bapak. Terima kasih. Oh, jadi sebenarnya itu nggak terlalu ini ya Pak ya, nggak terlalu asing ya. Waduh, ini putra daerah keren sekali. Dalam visi misi Pak yang kami ketahui ini Pak, ada banyak sekali yang mungkin menjadi fokus utama Bapak nih Pak. Beberapa yang kami lihat adalah tata kelola pemerintahan daerah, percepatannya ya Pak ya, lalu pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Kira-kira gimana sih Pak percepatan dan akselerasi yang Bapak lakukan nih Pak, kira-kira Pak? Yang pertama mungkin adalah soal besaran anggaran. Jadi untuk memenuhi yang disampaikan tadi Mbak Mitra, itu tentunya dia berbanding lurus dengan besaran anggaran. Misalnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jadi besaran anggaran tiga hal ini lebih besar dari besaran anggaran yang lain, meskipun juga tidak melupakan beberapa hal yang memang notabene merupakan andalan kami, misalnya pariwisata dan perikanan serta pertanian. Jadi yang diutamakan artinya anggaran paling besar diberikan ke sektor apa? Jadi secara tematik tematiknya adalah tematik wisata dan perikanan serta pertanian. Tapi ketika ini kan tematik, jadi kalau infrastruktur tentu yang mendukung tiga tematik ini, misalnya.
Begitu juga pendidikan yang juga mendukung tiga hal ini. Begitu. Jadi dia tematiknya adalah perikanan, pariwisata dan pertanian. Kemudian tiga hal yang kami besaran anggarannya ini yang memang Ibu Menteri Keuangan earmark atau earmarking kemarin di tiga hal itu saja, sehingga kami memanage memanage sebisa mungkin untuk kemudian mensupport tiga tematik yang saya sampaikan, wisata, perikanan dan pertanian. Wisata, perikanan dan perekonomian. Pertanian. Oh, sorry, ya, pertanian. Maaf sekali Bapak. Nah, ini sedikit balik ke soal politik mungkin Pak. Tadi kan hampir 2 tahun ya Pak ya, kira-kira ya Pak menjadi pejabat bupati kalau boleh tahu nih Pak. Nah, yang kami dengar nih nggak pakai wakil bupati nih Pak ya? Iya, betul. Nah, ini gimana nih Pak? Itu dampaknya apakah lebih memperlancar menjalankan tugas-tugas atau justru bikin keteteran nih Pak? Kalau boleh tahu itu seperti apa nih Pak? Sebenarnya saya tidak bisa bilang bahwa ini keteteran, tapi semua yang tadinya seharusnya kalau dalam konteks bupati definitif biasanya didampingi oleh wakil bupati, seorang wakil bupati, tapi dalam konteks kami yang penjabat itu diambil alih pekerjaannya menjadi sekda. Jadi sekretaris daerah berperan membantu dalam yang tadinya tugas wakil bupati, tapi juga saya ikut juga yang punya kan pengawasan ya kalau wakil bupati, tapi kemudian saya juga terpaksa ikut juga di dalamnya, dibantu oleh sekda. Artinya nggak terlalu sulit ya? Tidak terlalu sulit sebenarnya. Mungkin akan sangat terbantu kalau ada wakil bupati, tapi saya pikir meskipun tak ada tidak menjadi soal kemudian. Nggak jadi soal pastinya. Apalagi putra daerah, artinya sudah sangat mengenal daerahnya ya Pak ya. Baiklah, Bapak, tadi mungkin ada beberapa fokus utama yang tematik tadi ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu, tentu saja tata kelola pemerintahan yang baik dan juga pelayanan publik ini menjadi salah satu yang diinginkan lah oleh masyarakat Pak. Apa nih upaya-upaya yang mungkin dilakukan Bapak dan tim untuk membuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kita lebih maksimal Pak? Betul. Pelayanan publik ini sebenarnya sektor paling ujung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka yang kami lakukan pertama adalah penguatan SDM. Jadi secara internal mestinya SDM ASN itu harus kuat dulu sebelum bisa melakukan penguatan eksternal tentunya. Apalagi kalau dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini kita lakukan terus-menerus dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan maupun pertemuan rutin, baik yang dari pembicaraannya internal, saya sendiri atau Bapak Sekda, maupun pembicara eksternal. Dan ini kita bicara soal bagaimana sebenarnya tataran langkah-langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Jadi ini ASN. Ya, ASN. Jadi SDM itu perlu kuat. Jadi banyak hal yang sebenarnya harusnya diketahui oleh beberapa ASN dalam hal ini yang secara spesifik menjadi perencana, itu kan harus diulang-ulang terus. Jadi misalnya ya, kita bicara teknokratis, misalnya apa sih sebenarnya output itu, lantas apa outcome itu yang kita inginkan. Yang dimaksudkan outcome ini kan seperti apa itu? Berkinerja kalau dalam konteks perencanaan dia adalah orang yang punya outcome. Jadi kinerja itu outcome ya sebenarnya, bukan output. Output adalah produk langsung sebuah kegiatan. Sementara outcome adalah apakah produk langsung itu berfungsi atau tidak. Gitu. Misalnya yang paling mudah sih sebenarnya infrastruktur. Ketika membangun 1-2 unit sekolah, 2 unit sekolah terbangun itu output, baru sampai output. Dia akan menjadi outcome ketika sudah terjadi proses belajar mengajar di dalam kelas itu. Benar. Jadi kalau baru sekolahnya dibangun
belum ada kinerja sebenarnya. Oke. Nah, itu juga dalam konteks pelayanan publiknya. Publik, ya. Artinya apakah ada tantangan yang sangat terasa gitu apa untuk meningkatkan SDM ASN khususnya, Pak? Sebenarnya yang tantangan ini kan selama ini kita menganggap bahwa kita dibayar terus melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu karena kita dibayar itu. Tapi kita balik ini polanya. Kita harus senang dulu melakukan sesuatu, bonusnya adalah dibayar gitu. Tuh sebenarnya. Ya itu artinya mengubah mindset sebenarnya itu yang paling penting. Ya. Oke. Tadi sudah ngomongin pendidikan ASN mungkin Pak, tapi kita juga tentunya ngomongin tentang IPM, artinya Indeks Prestasi Masyarakat, Indeks Pendidikan Masyarakat, dan tentu saja untuk menekan jumlah kemiskinannya di kawasan Banggai Kepulauan. Apa mungkin inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pak, kalau boleh tahu? Iya, jadi ada beberapa hal yang kita coba lakukan, karena sebenarnya penjabat itu untungnya kami itu dievaluasi per 3 bulan. Jadi dilihat indikatornya naik atau tidak selama 3 bulan ini, terus menerus. Jadi kalau kita gagal, Mendagri berhak untuk mengevaluasi dan memberhentikan bahkan. Ya. Nah, dilihat dari hasil evaluasi itu. Itulah sebabnya kenapa penjabat itu sangat yang menjadi pejabat yang ditunjukin sangat berhati-hati, karena dia harus berhadapan dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi. Misalnya kalau indikator kemiskinan saya 2022 sekitar 13, sekian persen. Nah 2024 bisa turun 11, sekian persen. Jadi hampir 2%. Jadi itu sebenarnya bukan upaya yang mudah, karena mengurangi digit ini agak sulit ya. Tapi ada beberapa langkah yang secara spesifik itu kita lakukan. Jadi sebenarnya substansinya tadi, ketika kita mengajak pegawai untuk mencintai pekerjaannya. Ketika dia cintai, dia senang melakukan, maka bonusnya adalah dibayar gitu. Itu aja. Artinya mungkin boleh Pak, apa yang dilakukannya ini apa nih Pak? Artinya meminta pegawai langsung datang kah? Artinya atau meminta atau memberikan dana yang lebih dalam hal mengatasi kemiskinan, atau seperti apa tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi sebenarnya ada karena tunjangan ya, tentunya kita harus berikan insentif untuk hal-hal tertentu. Nah, cuma yang menjadi karena kami kemampuan fiskal daerah tidak terlalu besar, apalagi kalau dibandingkan dengan DKI Jakarta, nah itu kita nothing ya. Nah, tapi yang kita lakukan adalah upaya untuk circle check. Jadi saya menyampaikan ke beberapa kepala OPD untuk selalu melakukan circle check ke staff-staffnya, mengecek setiap hari, kalau bisa setiap hari itu ngecek apa sebenarnya kondisinya dan apa yang menjadi tantangan. Karena kadang-kala pekerjaan ini kan bisa dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga juga. Jadi ketika kita berempati sama yang lain, maka kesenangan bekerja itu lebih baik menurut saya. Artinya meningkatkan rasa empati teman-teman ASN. Itu kalau konteks internal ya. Iya. Nah, ada satu hal lagi yang coba kita percepat, meskipun ini adalah program jangka panjang saya pikir. Tapi ini kita pikirkan untuk mencapai Indonesia Emas ya, di 2045. Nah, kita punya program yang namanya Malanemola. Apa tuh Pak? Malanemola itu bahasa daerahnya artinya laki-laki bisa. Laki-laki bisa ini substansinya sebenarnya mendekatkan ayah dan anak. Ini agak beda memang. Ayah dan anak. Jadi fokusnya pada mendekatkan ayah dan anak. Ini sebenarnya saya ambil terinspirasi dari seorang ustadz yang saya diskusi, dan dia mengambil surah dari surah Al-Balad ayat 3 itu menyebutkan bahwa Allah itu bersumpah demi ayah dan anaknya itu. Dia bilang pasti ada sesuatu mengapa Allah sampai selama ini Allah itu bersumpah untuk hal-hal besar, demi langit, demi matahari, demi waktu, demi masa, atau hal-hal yang sifatnya filosofis. Tapi kali ini Allah itu bersumpah manusia nih, hubungan antara anak dan anak itu. Pasti ada sesuatu. Dan kemudian saya
melihat beberapa jurnal, Pak Ustadz juga memberikan saya beberapa jurnal yang membuktikan bahwa anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu ternyata 5 kali lebih bisa mandiri daripada anak-anak yang tidak dekat hubungannya dengan ayahnya. Itu dari konsep ekonomi ya. Ini maksudnya mungkin kebanyakan ayah-ayah di daerah kita ini lebih banyak bekerja ya Pak ya. Jadi tidak mikirin keluarga. Oke. Ya. Kita sedang jadi dari konteks pendidikan ternyata anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu lebih mungkin 49% kalau nggak salah itu mendapatkan nilai A dalam kuliah itu. Menarik ini. Dan 2 kali lipat lebih tidak mungkin untuk tidak naik kelas. Nah, dari sisi pendidikan ada banyak sebenarnya. Dari kesehatan, sisi kesehatan, anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu ternyata punya daya tahan stres yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Nah, hal-hal ini kemudian dari sisi ekonomi, kemiskinan, stunting, itu ada semua dalam jurnal. Yang lucunya juga dari jurnal-jurnal dari Amerika, dari Fatherhood Organization, dan beberapa hal yang saya lihat. Nah, dan saya kemudian juga menemukannya di Alkitab gitu, di kalau tidak salah Efesus 6:4. Oh wow, artinya nggak cuma di Islam saja ya Pak ya? Dia itu ada di Efesus 6:4 ada juga yang substansinya hampir sama, begitu. Ya, saya pikir, wah ini kenapa tidak? Meskipun saya 2 tahun, tapi saya berbicara karena ini bukan soal pencitraan, tapi soal menata generasi supaya jauh lebih baik ke depan. Mungkin generasi kita tidak, tapi 10-15 tahun mendatang generasi kita jauh lebih baik daripada sekarang. Artinya para ayah ini diharapkan tuh bagaimana? Maksudnya ayah ada mestinya tidak boleh ignoran lagi bilang, biasanya kan ayah, ibu-ibu, menyerahkan ke ibu-ibu untuk ngurus anak itu. Ngurus ini. Nah, padahal tidak semestinya seperti itu. Sekarang ada namanya fenomena lapar ayah. Jadi kalau di Google, ketik aja lapar ayah, itu bisa dilihat seperti apa itu lapar ayah. Jadi kadangkala ayah ada tapi absen. Oke. Jadi ini yang coba kita lakukan pendekatan. Misalnya kita buat masjid ramah anak dan gereja ramah anak. Di masjid ramah anak misalnya kita buat ayah-ayah itu mau untuk menjadi sukarelawan membacakan dongeng, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para sahabat kepada anak-anak itu. Jadi, ini ada konsep yang sebenarnya kita coba. Jadi di beberapa OPD, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan kita harapkan bisa kemudian mengarah pada proses memperdekat hubungan ayah dan mendekatkan hubungan ayah dan anak. Oh, wow. Sudah ada, artinya sudah terlihat gitu bagaimana para ayah ini ternyata bisa dekat loh mereka loh kayak gitu. Saya mencobanya sebenarnya di lingkungan internal dulu ya. Di ASN misalnya kami melakukan tamasya bersama di hari libur khusus untuk ayah dan anak gitu. Ibunya boleh ikut, tapi kemudian beberapa permainan ini khusus untuk ayah dan anak saja. Ini kan saya juga punya ibu-ibu nih justru seneng ini. Saya juga punya taman namanya Taman Al-Balad. Itu isinya taman main. Jadi kami berharap dan saya selalu bicara di masjid, di beberapa pertemuan yang sifatnya formal maupun informal. Kita menghayo-hayo ini, bapak-bapak, ayo dong Pak, kita sudah punya taman bermain, tapi tolong anda bapak-bapak yang bawa anak-anaknya gitu. Ini adalah proses pendekatan ayah dan anak gitu. Wow, itu menarik banget loh Pak. Tamannya. Itu kalau dibuat nasional, karena saya sebenarnya lagi berpikir begitu, kalau saja saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Prabowo yang mengusung makanan makan siang gratis, saya akan mengusulkan bahwa kalau bisa makanan siang gratis itu juga dihadiri oleh para ayah minimal 2 minggu sekali gitu. Oke, ayah ikutan ya. Dengan anak-anaknya. Gitu. Waduh, ini menarik sekali sih Pak, karena lagi heboh fatherless sekarang kan kata-kata itu ya Pak ya. Jadi kami begini, di Islam itu kan Rasulullah dikisahkan mencium Hajar Aswad itu 2-3 kali. Tapi dia mencium anak dan cucunya itu ribuan kali. Kenapa kita nggak melakukan hal seperti ini? Oke. Waduh, ini menarik banget sih Pak sebenarnya. Tapi selain itu Pak, kami juga ingin tahu nih Pak, kira-kira potensi-potensi ekonomi dan pariwisata tadi sudah sempat Bapak katakan juga ya Pak, yang
yang bisa banget untuk diangkat nih Pak di kabupaten kita. Terutama juga yang tidak kalah lain kalau kita ngomongin ekonomi adalah UMKM Pak. Apa nih Pak kira-kira inovasi yang mungkin sudah dilakukan nih teman-teman? Jadi khusus untuk UMKM ini memang kita lagi fokus untuk meningkatkan kapasitas, tapi sebenarnya selama ini saya berpikir bahwa organisasi sebenarnya yang paling tua dan punya punya masa sampai ke akar rumput itu PKK. Ya. Oh ya, benar. Jadi saya menggunakan ibu PKK stunting, saya menggunakan ibu PKK desa untuk kemudian kita hire khusus, tidak besar karena kita punya biaya tidak, kita kasih honor yang menurut kita kemampuan kami, hanya untuk memastikan misalnya makanan tambahan untuk stunting ini dimakan oleh anak itu. Oke, jadi nggak cuma dikasih, tapi harus selama ini kan ada yang dimakan orang tuanya gitu, karena tidak. Tapi ini, terus dengan begitu kan UMKM itu akan menemukan UMKM karena biaya Bapak Presiden kan bilang ini dana-dana stunting kok bisa 80% cuma operasional. Nah saya membaliknya untuk uji coba tahun 2023 kemarin, kita sekitar 90% untuk makanan tambahan, 10% saja untuk honor, itu pun untuk ibu PKK langsung di desa bukan di kabupaten, dan mereka tugasnya hanya untuk memastikan bahwa anak-anak itu betul-betul makan makanan itu, dan makanan itu dibuat oleh UKM desa. Artinya tumbuh juga ekonominya. Jadi itu harus tumbuh. Polanya seperti itu. Saya pikir sekarang kan kita sudah melakukan langkah antisipasi untuk desa-desa. Kami mengumpulkan seminggu yang lalu untuk mengantisipasi konteks logistik kalau misalnya makanan gratis ini dibuat. Kan ini kan pasti akan ke desa ya. Iya benar. Logistik desa itu harus siap untuk itu, karena tidak mungkin ayam kita tangkap tiap hari terus dipotong kita. Dia ini harus ada cool storage yang untuk makanan beku dan segala macam yang bisa dan ini semua harus disiapkan oleh desa. Nah, ini tentunya akan perlu dapur desa gitu desa, ya Pak ya. Termasuk transportasi desa dan segala macam. Itu yang sedang kita lakukan. Untuk yang pariwisata misalnya, ini kan kita punya Paisupok yang selama ini sangat terkenal, mereka yang lagi viral itu Paisupok Danau Cermin itu. Danau Cermin yang banyak sekali blogger ini, vlogger juga yang memviralkan itu main. Tadi sebelum di sini saya sempat diskusi dengan teman-teman Tempo yang lain, dengan Ibu Ade misalnya soal itu. Jadi saya pikir ini harus kita antisipasi. Jadi bagaimana kemudian desa harus diperkuat untuk mengantisipasi program-program pemerintah berikutnya. Artinya jangan kaget, akan lebih banyak, khawatir akan lebih banyak wisata, bukannya khawatir, maksudnya antisipasi ya Pak. Karena, jangan sampai layanannya juga berkurang. Gitu ya Pak ya. Saya juga melakukan kerjasama dengan institusi ilmiah misalnya seperti Universitas Gadjah Mada. Di tempat kami 2 tahun terakhir ini, sudah 3 tahun sih sebenarnya, cuma karena COVID kemarin 2 tahun yang intens. KKN UGM kita minta untuk di Banggai Kepulauan. Jauh sekali nih. Jadi teman-teman anak-anak Jogja itu bisa ke situ, dan kita bahas. Saya insya Allah lusa akan bicara lagi di UGM terkait persiapan KKN tematik namanya, wisata dan perikanan. Menarik banget. Jadi, ini Pak. Dari situ juga saya mengusulkan sebenarnya ke UGM, tadinya ada yang namanya program kami itu Summer Course Project. Jadi sebenarnya dulu saya arahkan ketika di Eropa dan Amerika musim summer atau musim panas, mereka libur ya, doing nothing, kecuali kita mengundang mereka ini untuk ayo berlibur sambil belajar sesuatu di Banggai Kepulauan selama 2 minggu. Kira-kira jadi Senin sampai Jumat kita buat subjek-subjek tertentu, belajar tentang Kars, tentang lingkungan, tentang fishery, tentang gender bahkan, tentang banyak hal di Banggai Kepulauan. Nah, Sabtu Minggu itu hari libur yang bisa mereka pakai untuk
main-main dengan host family-nya atau artinya nginep di rumah masyarakat Banggai juga ya, Pak ya. Tapi kemudian UGM menawarkan konsep yang sedikit dikembangkan, namanya traveling with expert. Oh wow. Nah, traveling with expert itu travel sama dengan summer course, tapi expertnya ngikut, expert dari UGM. Jadi ketika dia bicara misalnya cars, ada expert cars tentang cars. Dia bicara tentang cave diving, marine, dan itu expertnya ada ahlinya juga. Saya meminta kemudian UGM merecognize ini dengan membuat sertifikat atau setidaknya SKS. Benar. Kita uji coba udah 2 tahun terakhir ini dengan mahasiswa internasional UGM. Udah banyak dong berarti ya Pak ya, alumni ini ya Pak, summer course ini ya Pak. Traveling with expert. Ngomongnya berarti udah traveling with expert ya Pak ya. Wow. Jadi dia tidak banyak menikmati wisata, tapi long of stay-nya lebih panjang. Ya. Itu berdampak pada ekonomi juga berarti? Iya dong. Karena orang-orang ini butuh makan, butuh tempat tinggal juga ya Pak. Dan dampaknya orang-orang di desa juga kemudian bisa berinteraksi. Di Bakalan misalnya, selama ini mereka nggak pernah lihat turis asing, orang asing di area situ. Ketika kita bawa, ini agak, tapi dengan begitu terjadi interaksi sosial dan persiapan. Sebenarnya kita mau lakukan persiapan sosial ketika misalnya wisatawan itu membanjiri. Tidak bisa kemudian kita tanpa melakukan persiapan sosial terus langsung launching produk gitu. Kaget nanti. Kita harus social preparation dulu baru launching produk gitu. Very interesting banget sih Pak. Sangat menarik menurut saya. Kalau boleh tahu nih Pak, memang wisatawan berapa banyak nih belanja kalau misalnya di kawasan Banggai Kepulauan nih Pak? Kemarin kita tidak sempat hitung, tapi saya ini saya menanyakan secara pribadi kepada 1-2 turis mereka itu spending berapa sih sebenarnya dalam sehari mereka spending. Mereka bilang itu rata-rata dia spending sehari sampai antara 400 sampai 700. Gitu. Saya pikir wah ini bagus itu. Potensi tinggi sekali berarti ya Pak ya. Untuk satu orang ya. Dan ini kan tinggal kreativitas langkah tourism model apa yang kita kemudian kemas demikian rupa. Benar. Kami punya saudara-saudara Bajau, suku Bajau di Kota Salakan ya. Kan tidak semua anak-anak kota atau turis-turis itu tahu gimana sih masyarakat Bajau hidup. Ini kan menjadi lahan tourism baru itu. Jadi kita bawa ini jadi satu paket. Ini sedang kita bicarakan dengan anak-anak UGM. Waduh, ini keren banget nih Pak. Kalau ngomongin tentang pariwisata nih Pak, tadi yang sempat viral tapi mungkin masih ada teman-teman Tempo yang nggak begitu tahu nih Pak. Ini boleh nggak sih Pak dijelasin sedikit tentang potensi-potensi pariwisata di sana? Iya. Tadi ada danau, apalagi lautnya besar sekali ya Pak ya. Jadi kami ini sebenarnya untuk yang sementara setidaknya ada 51 spot wisata yang sudah kita buat dan ini akan lebih banyak lagi ada. Tapi karena kami kepulauan lebih banyak laut ya. Terus sekarang cave diving, kami lagi fokus ke cave diving karena cave diving kan cuma orang-orang tertentu saja yang banyak cave Pak. Cave banyak ya. Karena kami Kars. Daerah Kars. Di atas 90% Banggai Kepulauan, Pulau Peling itu Kars. Jadi karena Kars makanya banyak gua-gua air di dalam gua itu banyak air yang bisa diselam. Nah ini terus ada juga Tendetung yang danaunya muter-muter kayak ular itu yang biasa jadi viral itu ya. Nah terus ada Birdwatch itu di Kokolomboy misalnya. Selain Pasupak ada Mandel yang panjang sekali pasir putihnya itu dan lembut. Ini pasirnya sangat lembut. Saya juga tidak bisa, karena saya belum pernah rasakan pasir selembut itu selama saya juga jalan-jalan di Indonesia yang lain ya Pak ya. Bahkan di luar negeri. Nah, ini warna lautnya Tosca gitu. Jadi ini kan wow. Jadi saya pikir ini luar biasa baik. Ini mungkin yang saya sampaikan ke Ibu Ade bahwa Hidden Paradise itu sebenarnya ada di Banggai ini. Cuma soal
ini kan aksesnya gampang nih, dari Jakarta turun Luwuk. Luwuk langsung ya Pak ya? Langsung ke tempat kami. Kalau Pausipok itu cuma naik speed sekitar 45 menit ya, 45 menit. Ya. Tapi kalau kesalahan di ibu kota ada kapal reguler 3 jam atau kapal feri 4 sampai 5 jam ya. Jadi tinggal tergantung mana yang mereka senangi pilih itu. Jadi, spotnya yang mana yang dicari ya Pak ya. Betul. Waduh, artinya bisa langsung Jakarta langsung ke Luwuk gitu ya Pak ya? Iya, jadi apa yang Anda lihat di gambar dalam picture itu sebenarnya the real is a way better than what you see. Gitu. I believe that Pak, I really believe it. Kita tahu panorama alam kita sangat bagus ya Pak ya, apalagi dengan laut kita. Ini kan dari atas mungkin kelihatan begitu, tapi dalamnya ada cave, ada belum lagi terumbu karang yang luar biasa. Terumbu karang luar biasa. Jadi saya ditanyakan juga soal mangrove. Kami punya sekitar 1.600 hektar mangrove. Jadi kita juga lagi bicara soal pemanfaatan jual beli karbon ini. Nah, tapi saya lagi mempersiapkan langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu lagi in juga loh Pak. Ya, in betul, banget betul. Itu kayak semua mikirin tentang zero emisi Pak ya. Itu sangat ditunggu Pak. Tadi udah ngomongin tentang pariwisata alam Pak. Berbagai spot pariwisata juga banyak. Dari segi budaya, apa mungkin yang masih bisa ditawarkan Pak? Oh iya, kami punya masyarakat sia-sia namanya. Jadi masyarakat asli, selain Banggai yang juga masyarakat Banggai. Jadi kami punya 3 kabupaten. Nah ini saya harus ceritakan dulu nih asal muasal. Jadi awalnya cuma ada Kabupaten Banggai namanya. Kabupaten Banggai kemudian mekar menjadi satu Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan kemudian mekar lagi menjadi satu lagi Banggai Laut. Jadi ada 3 Banggai bersaudara sekarang. Kalau Kabupaten Banggai ibu kotanya di Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan ibu kotanya di Salakan, dan Kabupaten Banggai Laut ibu kotanya Banggai namanya. Oh artinya budaya di kawasan itu tuh hampir mirip. Kami punya kalau etnis di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut itu ada etnis Sia-sia, etnis Banggai. Kalau di Luwuk di Banggai itu ada etnis Balantak dan etnis Saluan namanya. Jadi itulah etnis besar yang ada di 3 kabupaten Banggai bersaudara itu. Dari sisi budaya banyak sekali ini yang bisa didapat kita dapat. Jadi bahkan kemarin ini di luar konteks budaya, ini ada juga yang sedang saya minta untuk menjadi situs tertentu adalah makam Imam Sa'ban. Jadi Imam Sa'ban itu tertulis dalam nisannya itu, di nisan itu 68 Hijriah ya. Wow. Saya 168 Hijriah, maaf. 168 Hijriah itu berarti masih zaman para sahabat itu. Kalau ini kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah, ini akan membuat proses sejarah agak sedikit berubah bahwa Islam masuk di Indonesia itu tahun berapa sebenarnya. Benar. Apalagi wisata religi bahkan bisa nambah lagi wisata religi nambah lagi. Waduh, banyak banget sih sekali aspeknya. Artinya walaupun cuma 3.000-an kilometer yang di darat, tapi banyak sekali potensinya ya Pak ya. Menarik banget. Dari segi oleh-oleh Pak, kita nih wisata nih nggak mungkin nih Pak lupa sama oleh-oleh Pak. Apa mungkin yang bisa kita ingat? Jadi kemarin ketika Presiden Republik Indonesia datang, itu bersama Pak Basuki, Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan. Jadi yang viral itu mereka bawa durian itu yang diikat. Jadi durian dibawa oleh Presiden naik heli. 3 ini berdua sama Menteri. Masing-masing punya 1 ikat gitu durian yang mereka bawa dengan tali rafia. Jadi durian kami kecil tapi manis itu. Pak Menteri PUPR sempat minta ke saya secara langsung untuk minta bibitnya. Itu 1 ya. Kami punya banyak sekali oleh-oleh, misalnya ini kita buat jadi brownies ini. Ibu PKK ini jadi ada namanya ubi Banggai. Ubi itu, tapi ubi Banggai ini endemik, hanya bisa tumbuh di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Di seluruh Indonesia. Jadi pernah dicoba. Jadi varietasnya sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Ini agak khas, saya sayangnya tidak bawa contohnya di sini. Itu digoreng rasanya
enak dan gurih itu. Dan itu dijadikan brownies juga? Iya, itu bisa jadikan brownies dan juga untuk camilan. Dia lain, bukan seperti ubi yang biasanya. Dia agak besar dan dalam ya. Jadi pokoknya lain deh ini. Ini endemik ubi. Sayangnya saya tidak tahu kalau Anda jalan-jalan ke tempat saya akan lihat ubi jenis ini. Dan ini cuma bisa Anda dapatkan di Banggai Kepulauan. Kita ingatkan Pak, pemirsa Tempo sekalian, kalau mau main ke Banggai Kepulauan, jangan lupa icip-icip brownies dari ubi Banggau. Bawa pulang juga tentu saja ya Pak. Bawa pulang ya Pak. Jadi keripik atau apa, dia enak sekali. Enak sekali juga. Mungkin terakhir Pak, dari segi tadi kita sudah banyak sekali nih Pak. Wisatanya, dari wisata lautnya, bahkan alamnya juga budayanya. Artinya tips utama kalau misalnya kita ke Banggai ini apa nih Pak? Just bring yourself. Oke. Don't worry about anything else. Ya, itu everything sudah tercover di sana. Jangan pernah menganggap bahwa Banggai Kepulauan ini adalah satu negeri anta beranta yang tidak ada apa-apa. Insya Allah kita siap, infrastrukturnya sudah. Tapi Anda harus bersiap juga bahwa ini tidak seperti hotel-hotel mewah di Jakarta tentunya. Tapi Anda akan mendapatkan nuansa lain di Banggai Kepulauan karena orangnya sangat bersahabat. Sangat ramah dan bersahabat ya. Artinya kita ekspektasinya nggak perlu hotel-hotel mewah, namun keramah tamahan budaya kita juga alamnya ya Pak ya. Pastinya membuat para wisatawan, khususnya pemirsa Tempo sekalian nih, pasti akan senang sekali ke Banggai ya Pak. Betul sekali. Waduh, ini keren banget loh Pak. Mungkin ada nih Pak, kita udah di penghujung acara juga nih Pak. Tapi mungkin ada satu dua patah kata-kata penutup Pak untuk pemirsa Tempo sekalian Pak. Satu saja kata penutup. Saya mengajak semua pemirsa di luar sana yang sempat nonton film wawancara ini, please come to Banggai Kepulauan itu. Anda akan mendapat sesuatu yang saya yakin dan jamin lebih di luar ekspektasi Anda itu. Kalau Anda melihat itu di picture, medsos dan segala macam, yakinlah bahwa yang akan Anda lihat secara real jauh lebih baik dari itu. Terima kasih. You will get much better than the picture ya Pak ya. Pasti. Kita sangat mengundang pemirsa Tempo sekalian untuk main-main ke Banggai Kepulauan. Bapak, terima kasih banyak Bapak, informasinya yang menyenangkan sekali. Semoga semakin banyak lagi wisatawan baik nasional maupun internasional main-main ke Banggai ya Pak ya. Baik pemirsa sekalian, nggak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menonton kegiatan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pak Ihsan Basir sudah hadir pada acara Teras Negeri Tempo kita hari ini. Program Teras Negeri Tempo akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi dengan kemajuan negeri. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.